ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki bersama Ibu dan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Persembahan tari Pajogi dari Sanggar Kanamiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki bersama Ibu dan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat sore Pak. Yang kami hormati Bupati Wakatobi Bapak Haji Haliana SE. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wakatobi. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Wakatobi. Yang kami hormati pula Kepala Instansi Vertikal BUMN BUMD, Bapak Ibu undangan hadirin yang sama berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan di Marina Togomo Wondo Kabupaten Wakatobi dengan visi kabupaten menjadi kabupaten konservasi maritim yang sentosa dalam acara pembukaan Expo UMKM Industri Kreatif dan Ekonomi Digital dalam rangka Wakatobi Wonderful Festival and Expo tahun 2023. Harmoni dalam kesentosaan, Maimo Gua Wakatobi. Undangan hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
tamu undangan yang kami hormati, agar seluruh agenda yang menjadi upaya kita bersama pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kasih Bima Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Bapak Haji Masudin SAG. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, menadakan tangan memohon kepadamu. Pada saat ini kami hadir di sini dalam pembukaan Expo UMKM Industri Kreatif dan Ekonomi Digital tahun 2023. Semoga kegiatan ini selalu dalam naungan ridho dan berkah-Mu. Allahumma ya Rahman Rahim, kami bersimpu dan memohon kepadamu, pancarkanlah sinar keilahian dari dalam hati dan jiwa kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat untuk kami selalu mencintai produk-produk lokal dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Gerakanlah hati dan jiwa kami untuk selalu mewujudkan usaha ekonomi kreatif di daerah kami yang tercinta ini. Allahumma ya Azizu ya Ghafar, lindungilah bangsa, negara dan daerah kami dari segala mara bahaya. Berkahilah rezeki-rezeki kami, kehidupan kami, umur kami, dan urusan-urusan kami. Semoga kami selalu dalam ampunan-Mu, dalam naungan maghfirah-Mu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum. Selanjutnya sambutan Bupati Wakatobi kepada Bapak Haji Haliana SE dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki bersama Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Deputi Bidang Perkoperasian Bapak Ahmad Zabari. Yang saya hormati Bapak Staf Khusus Menteri Bapak Riza Adamanik. Yang saya hormati juga tentu bersama rombongan yang lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, anggota Forkopimda Kabupaten Wakatobi yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi bersama Ibu, juga para asisten, staf ahli Bupati, dan para pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan bank, BUMN, BUMD, para camat, lurah, dan para kepala desa sempat hadir. Dan terus pada kesempatan ini perwakilan dari Bank Indonesia, kemudian juga dari Balai Taman Nasional yang sebentar mungkin ada juga acara yang disampaikan, dan tentu para tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir, para pelaku UMKM, koperasi Kabupaten Wakatobi yang sempat hadirin undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama, mari tentu kita mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentu dengan cuaca yang bagus. Dan satu hal yang perlu kita syukuri, bahwa pada Expo UMKM kita pada tahun ini 2023 dalam rangka mendukung Wakatobi Wave atau Wakatobi Wonderful Festival and Expo tahun 2023 Kabupaten Wakatobi, hadir berkesempatan adalah Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa, dan sekali lagi Pak Menteri, kami berharap Bapak umur panjang, sehat selalu, dan mudah-mudahan tahun 2024 pada saat Wakatobi Wave juga dengan selalu terangkaikan dengan Expo UMKM, Bapak juga tetap menjadi Menteri Koperasi dan UMKM, dan mudah-mudahan berkesempatan untuk datang kembali ke Kabupaten Wakatobi.
Tentu mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena saya tahu Pak Menteri ini nggak cukup hanya sekitar 2 jam 3 jam menyelam sudah ada kesan luar biasa, padahal itu baru satu titik. Kita memiliki dari 123 pulau ada 132 spot diving maupun snorkeling di Kabupaten Wakatobi. Nggak cukup hanya 1 hari, harus 1 minggu. Mudah-mudahan beliau ada kesempatan lagi, insya Allah. Bapak sekalian yang saya hormati, tentu kalau kita melihat UMKM kita sebagai data Pak Menteri, saya perlu menyampaikan pada kesempatan ini data dari Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja ada kurang lebih pelaku UMKM sebanyak 32.321 pelaku usaha. Yang saat ini baru memiliki nomor induk berusaha itu baru sekitar 1.100 usaha. Kemudian koperasi di Wakatobi ada 47 koperasi dan yang saat ini baru memiliki nomor induk koperasi baru 30 koperasi. Kita berharap ke depan ini semakin baik, apalagi sekarang baik NIB maupun NIK ini sangat dimudahkan baik oleh Kementerian Perdagangan, kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, baik juga yang dengan sistem ODS atau online data system yang telah juga diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, ini juga semakin memudahkan untuk kita bisa mendapatkan nomor induk koperasi. Ini langkah maju sehingga Bapak Ibu sekalian tolong untuk dimanfaatkan ini agar bisa memberikan kemajuan baik untuk akses permodalan maupun juga akses kapasitas, peningkatan kapasitas usaha untuk kemajuan koperasi maupun UKM ke depan. Bapak sekalian yang saya hormati, tentu seperti yang kita ketahui bahwa festival ini selalu kita lakukan setiap tahun, ya terutama untuk pelaksanaan Wakatobi seperti ini. Ini tentu sebagai bentuk dukungan kita kepada UMKM dan tentu kita berharap melalui Expo ini bukan hanya kita memamerkan produk-produk kita, tetapi mungkin ada sharing informasi. Tadi juga sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Menteri pada pertemuan dengan pelaku-pelaku UMKM dan koperasi tadi di Pulut kita. Ini tentu menjadi informasi yang luar biasa, yang harapan kita semua ini betul-betul kita berkolaborasi untuk kemajuan usaha. Tentu ini sangat penting dalam bentuk pendukungan-pendukungan ini sehingga kita bisa mewujudkan saling mendukung, saling menopang satu sama lain sehingga kita bisa mewujudkan akselerasi kemajuan UMKM maupun koperasi di Kabupaten Wakatobi. Tadi informasi yang penting juga bahwa tentu ini menjadi tanggung jawab juga dari Pak Kadis Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja bahwa jadikanlah Pulut itu sebagai bentuk tempat untuk bertemu dan mungkin akan dijadwalkan dan saya berharap ini ada kolaborasi yang baik antara Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, kemudian juga Dinas Perindustrian Perdagangan maupun dinas-dinas teknis yang lain seperti Ketapang, Pertanian, Perikanan yang tentu saat ini kita berharap bahwa untuk membahas UMKM kita tidak hanya membahas tentang pasarnya, tetapi kita membahas mulai dari raw material, kemudian proses, dan kemudian sampai pemasaran dan sebagainya. Sehingga sangat penting sekali untuk berkolaborasi, baik juga di kita maupun juga dengan provinsi. Kami mengharap dukungan terlebih lagi dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi. Sekali lagi kami sadari tanpa dukungan dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, pihak provinsi dan pihak-pihak lain, kita akan sulit untuk mewujudkan cita-cita kita memajukan UKM kita. Contoh seperti apa yang menjadi tagline dari Kementerian Pariwisata, UKM lebih maju. Kita berharap bahwa ini bisa diwujudkan juga dengan kolaborasi bersama kita. Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin saya tidak berpanjang lebar karena Pak Menteri sebentar lagi akan memberikan arahan dan setelah itu beliau akan berangkat ke Merauke. Ini waktu sudah semakin sore, maka sebelum saya mengakhiri, satu harapan saya Pak Menteri untuk bisa memberikan sambutan pada kesempatan ini, sekaligus juga bersedia untuk membuka secara resmi Expo UMKM Wakatobi Wave, yaitu dengan tema Expo UMKM Industri Kreatif dan Industri Digital tahun 2023 di tempat yang luar biasa ini. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bersama-sama dengan kita semua pada kesempatan ini untuk memberikan acara, dan kita berharap semoga kita semua diberkahi dan cita-cita kita bisa juga dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik, selanjutnya penyerahan peta penataan zona pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Taman Nasional Kabupaten Wakatobi. Dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis usaha ekonomi produktif pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Kabupaten Wakatobi kepada pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang akan diterima oleh Bupati Wakatobi sebesar 450 juta rupiah. Mohon berkenan Kepala Balai Taman Nasional Kabupaten Wakatobi untuk menyerahkan. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat nomor induk koperasi kepada 7 unit koperasi. Kami persilakan kepada 1. Koperasi TKBM Pelabuhan Panggulu Belo Bapak Laode Alimu. 2. Koperasi Simpan Pinjam Tuturi Handayani Bapak Laedi. 3. Koperasi Unit Desa Sabta Subur Bapak Laudinwe. 4. Koperasi Serba Usaha Lakamali Ibu Amina Sangaji. 5. Koperasi Serba Usaha Mola Mandiri Ibu Hapsa. 6. Koperasi Produsen Layan Samata Padakau Bapak Samran. 7. Koperasi Simpan Pinjam 3 Putra Sejahtera Bapak Hasrudin. Mohon berkenan dengan hormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki untuk menyerahkan. Ditandai dengan pengguntingan pita kepada Bapak Teten Mas Duki dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Bupati Wakatobi, Bapak Haji Aliana, unsur pimpinan dan anggota DPRD Wakatobi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Sekda Wakatobi, Pak Nadar, Kepala Instansi Vertikal BUMN dan BUMD, juga Pak Kadis Provinsi Sultra, Kadis UMKM dan Koperasi, juga Pak Kadis UMKM dan Tenaga Kerja Wakatobi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya hari ini sangat senang sekali menyaksikan begitu ramahnya orang Wakatobi. Saya sangat terkesan karena begitu sampai kemarin sore disambut dengan hangat, lalu saya menikmati betul-betul bahwa memang Wakatobi ini daerah wisata kelas dunia, dan ini menjadi barangkali bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi Wakatobi yang akan menarik semua sektor lainnya. Saya dapat penjelasan dari Pak Bupati bahwa ini dibandingkan dengan Australia, ini taman lautnya terpanjang di dunia. Dan tadi saya coba cicipin, hanya sebentar saya ikut nyelam
karena pemula baru 9 meter begitu. Memang luar biasa. Jadi saya mau balik lagi ke sini untuk menyelam. Bapak Ibu sekalian, pemerintah sedang menyiapkan Indonesia di tahun 2045 menjadi negara maju. Apa negara maju itu? Negara maju itu tentu selain pengetahuan dan teknologinya terus berkembang, tapi salah satu ukurannya adalah pendapatan per kapitanya. Hari ini kita baru $4.500 per kapita. Jadi kita udah masuk menjadi negara menengah atas, ya. Nah, untuk menjadi negara maju, kita perkirakan 20 tahun lagi, 2045 itu minimum pendapatan per kapita itu $13.000. Nah, masalahnya hari ini 97% lapangan kerja itu disediakan oleh sektor mikro dan kecil. Dan sektor mikro dan kecil ini rata-rata usahanya itu bersifat ekonomi subsisten, ekonomi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan sebagian besar adalah informal, ya. Karena itu di sektor ini yang paling banyak kan kuliner, anyaman-anyaman dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gagal menjadi negara maju kalau kita tidak segera menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, ya, dari hari ini. Nah, karena itu maka salah satu program menuju negara maju itu adalah program industrialisasi, atau sering Pak Presiden menyebutnya hilirisasi. Nah, industrialisasi ini kita tahu sejak tahun 2008 mengalami deindustrialisasi, ya. Jadi industri itu sekarang kontribusi terhadap PDB kita itu hanya 18%, UMKM 61%. Jadi negara ini ditopang oleh para Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi pelaku UMKM. Tepuk tangan untuk mereka. Semoga kegiatan Expo UMKM Wakatobi Wave tahun 2023 ini barangkali bisa mensemangati semua pihak, terutama di Wakatobi, untuk mulai kita mengarahkan evolusi UMKM kita, ya, supaya menjadi bagian tadi jadi rantai pasok dunia, dan dari sini salah satu kekuatan ekonomi atau industrialisasi yang berbasis bahan baku laut. Saya luncurkan kegiatan Expo UMKM Wakatobi Wave tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kami hitung 3, 2, 1. Dengan resmi bismillahirrahmanirrahim, hari ini telah dibuka Expo UMKM Ekonomi Digital.
inilah yang kalau sumber-sumber daya kelautan ini dikelola secara industri, maka ini juga akan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Menjadi, kita harapkan memang dengan begitu ada evolusi UMKM kita tidak lagi bekerja di sektor-sektor yang impor, di sektor-sektor ekonomi subsisten, ekonomi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi menjadi bagian dari kekuatan industri. Nah, banyak negara yang bisa tumbuh besar seperti Norway itu hanya dari budidaya ikan salmon saja. Ya, jadi sementara kita sumber daya yang luar biasa, selain rumput lautnya yang 4 kali lebih produktif daripada rumput laut di negara China, Korea Selatan, mereka yang musim dingin, aquaculture sama ikan tangkap. Nah, kami mulai dengan piloting rumah produksi bersama nanti untuk rumput laut, dan di sini ada jenis kotoni, rumput kotoni, dan banyak ratusan produk dari kotoni. Kira-kira kapan dimulai itu, Pak? Ini baru mulai pembangunan fisiknya ya, pembangunan fisik akan bisa selesai. Nah, kami akan sesuai dengan arahan Presiden untuk rumput laut ini nanti mungkin akan bangun juga RPB rumah produk bersama di daerah-daerah. Ya, karena ini akan menjadi kekuatan utama. Salah satunya bisa dipakai untuk mensubstitusi impor gandum, karena banyak riset yang bisa tepung terigu itu untuk beberapa produk seperti mie yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia, terus kue-kue, roti itu bisa diganti oleh rumput laut, sehingga nanti kalau ada kebijakan pemerintah penerapan TKDN ya terhadap impor bahan baku gandum ya terigu, ini bisa saya kira menjadi kekuatan produksi dalam negeri untuk mensuplai kebutuhan pangan nasional. Ya, dan ini kan menjadi spirit substitusi impor untuk belanja pengadaan barang pemerintah. Nah, jadi ini jangan dianggap enteng, banyak kegunaannya. Bisa diolah menjadi etanol, bisa diolah menjadi bahan plastik, bisa jadi olah beras analog yang lebih sehat dan lain sebagainya. Nah, kita selama ini melupakan potensi ini. Ya. Nah, sekarang kita bangkitkan, dan ini akan industrialisasi yang berbasis bahan baku lokal. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Karena kita pernah coba industrialisasi ya manufaktur dimulai pada tahun 80-an, di mana bahan bakunya segala macam teknologinya kita impor. Ya, mulai dari industri tekstil, garment, elektronik, sepatu olahraga, itu sekarang sudah sangat rendah sekali, ya, tinggal 18%, pernah sampai 27-30% tahun 2000-an, tapi sekarang tinggal 18%. Nah, dengan berbasis bahan baku lokal, kita memiliki keunggulan komparatif. Kalau teknologinya sekarang gampang kita. Nah, jadi ini menjadi kekuatan, apalagi kalau nanti di Wakatobi ini lokomotifnya di pariwisata. Nah, cuma catatannya saya kira saya diskusi dengan Pak Bupati, masih banyak yang harus dibenahi selain akses transportasi udara ke sini yang lebih mudah, juga menyiapkan para pelaku UMKM-nya, kulinernya, kafenya, restorannya, ya, hospitality-nya, supaya saya kira kita tahu wisatawan itu bukan hanya mencari tempat-tempat yang indah, keindahan alam, tapi juga berburu kuliner yang seperti itu. Terkait industrialisasi, Pak. Kementerian sendiri, Pak, untuk pelaku UMKM di Wakatobi kira-kira seperti apa? Ya, kita ada dua skema ya. Sekarang ini satu skema tadi untuk mendorong hilirisasi, industrialisasi, kita bangunkan pabrik-pabrik modern ya dalam skala menengah kecil untuk pelaku UMKM. Yang kedua, kita juga akses pembiayaan. Pembiayaan itu ada KUR, ya, KUR yang ini kita akan terus perbaiki. Ya, subsidinya dari tempat kami 10,5% supaya bisa diterima 6% di masyarakat. Tahun ini 460 triliun, tapi sepertinya keadaan ekonomi agak melemah sehingga bisa tidak terserap.
Nah, nanti kita akan sempurnakan dengan kredit scoring, sedang kita bahas di Menko Ekonomi, supaya ada kemudahan bagi masyarakat UMKM untuk mengakses KUR, karena sekarang ini masih dikenakan dengan kolateral, ya ada jaminan. Nah, lalu yang pembiayaan lewat koperasi, ya, jadi kami ada dana bergulir untuk koperasi. Nah, tadi seperti diskusi kami di Pulut, ada banyak pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk keperluan pengadaan alat produksi dan lain sebagainya. Nah, itu biar nanti mengaksesnya lewat dana koperasi. Ada koperasi simpan pinjam yang di sini yang kita bisa perkuat kapitalnya supaya para pelaku UMKM bisa mudah mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan seperti kebutuhan alat-alat produksi mereka.